Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Selamat datang kembali di Sekilas Podcast. Saya Devolina Sihombing akan membawakan acara ini dengan rekan saya. Farhan Irfansyah. Senang sekali nih rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua malam ini dengan tema yang akan kita bahas ini sangat penting dan faktual tentunya. Yang akan kita bahas malam ini topiknya masih sangat fresh ya, masih jadi pembahasan di media sosial nih akhir-akhir ini dan terus dibahas agar kasusnya di-up terus nih. Kita akan membahas ancaman dan krisis reputasi media dalam pemberitaan banjir yang terjadi di Sumatera akhir tahun 2025. Nah, tentu banjir bukan isu baru ya sebenarnya. Tapi akhir tahun ini, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dampaknya itu sangat besar. Ribuan korban, ratusan ribu pengungsi, dan juga kerusakan infrastruktur yang masif. Ini jadi ujian besar bagi media dalam menyampaikan informasi ke publik. Betul sekali. Kita ingin menggali lebih dalam lagi nih, bagaimana sih media menangani pemberitaan bencana seperti ini? Ancaman apa yang muncul terkait reputasi media dan bagaimana media tetap dapat dipercaya nih oleh publik? Nah, untuk itu kita hadirkan tiga narasumber yang mantap-mantap sekali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, langsung kita mulai perkenalkan diri mereka. Halo semua, saya Anggreni. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya tertarik membahas mengenai fenomena alam yang terjadi baru-baru ini, belakangan ini, yaitu banjir. Nah, bagaimana pemberitaan besar seperti banjir ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap media? Halo, saya Fadzi Zaro, seorang jurnalis yang terlibat langsung dalam peliputan bencana. Saya sering berada di lapangan saat-saat situasi darurat dan informasi yang rekan-rekan dan orang luar sana dapatkan itu adalah hasil dari kinerja kami dan rekan-rekan jurnalis lainnya. Halo, saya Reski Arya, salah satu akademisi dan pengamat media. Saya di sini mempelajari dinamika media, khususnya terkait kepercayaan publik dan krisis reputasi. Oke, sebelum kita bahas tentang reputasi media nih, mari kita sepakati dulu skala bencana yang terjadi. Bisa dijelaskan nggak secara singkat oleh teman-teman bagaimana kondisi banjir di Sumatera akhir tahun ini? Sementara kan di sosial media ini banyak sekali beredar tentang video-video banjir yang cukup mengkhawatirkan saudara-saudara kita di Sumatera. Oke, banjir dan longsor itu udah terjadi dari akhir November ya 2025 di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat akibat cerah hujan ekstrim yang ditambah fenomena atmosferik yang sangat intens ya. Kira-kira gimana sih seberapa parahnya itu? Eh, Menurut data terbaru dari BNPB menunjukkan korban udah meninggal dunia itu udah lebih dari 1.000 jiwa dan puluhan ribu warga mengungsi. Belum juga termasuk puluhan ribu rumah, fasilitas umum, sekolah hingga jembatan yang rusak. Betul, di lapangan saya melihat dampak yang sangat luas. Bukan hanya kehilangan harta, tapi aktivitas warga sehari-hari terganggu. Logistik terlambat, dan banyak daerah terisolasi. Media harus cepat menyampaikan ini, tapi dengan akurasi tinggi agar mendapat perhatian dari pemerintah dan orang-orang luar sana, biar bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir tentunya. Nah, aku dengar juga nih sampai ada cerita warga melakukan misa Natal di tengah reruntuhan akibat banjir. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan terus berjalan meski tragedi terjadi di mana-mana dan masih terasa hingga sampai saat ini ya. Dari penyampaian teman-teman semua, kita kan bisa membayangkan nih betapa parahnya nih efek dari banjir yang melanda Sumatera akhir tahun ini. Dari situ, bagaimana pemberitaan media bisa mempengaruhi pandangan publik terhadap bencana ini sih?
Nah, media itu kan sebagai sumber informasi utama bagi semua orang ya. Nah, kalau pemberitaan hanya terpaku pada angka korban tanpa konteks yang lengkap, publik bisa merasa media hanya mencari sensasi, dan itu berefek besar pada reputasi media itu sendiri. Ya, ini soal framing ya. Yang dimana media memilih perspektif dari angle berita. Kalau framing terlalu sensasional, publik bisa merasa media tidak punya empati atau kurang fokus pada solusinya. Eh, Contohnya dalam kasus banjir ini ya. Misalnya nih, misalnya fokus di lane yang headline yang hanya menonjolkan angka tewas tanpa memberi konteks. Kenapa itu terjadi atau apa yang bisa dilakukan? Padahal masyarakat juga ingin tahu akan masalahnya, bukan cuman statistik belaka. Dan juga pemberitaan seperti itu biasanya dipersepsikan sebagai berita panik atau clickbait yang bisa menurunkan kepercayaan publik. Publik kemudian bisa berpikir media itu nggak bertanggung jawab gitu. Nah, dari pemaparan teman-teman nih, kalau begitu apa ancaman besar yang dihadapi media saat meliput bencana banjir ini? Nah, ancamannya banyak sih, cuman salah satunya itu yang terbesar menurut saya itu kesalahan informasi. Saat banjir terjadi, kondisi berubah sangat cepat. Jika media merilis informasi yang belum terverifikasi, publik bisa salah paham, dan itu berdampak langsung pada kredibilitas media dan kepercayaan publik itu sendiri terhadap jurnalis. Ya, apalagi di era media sosial sekarang ya, sangat cepat banget tuh penyebaran berita, entah itu berita yang baik, yang buruk, yang betul, yang tervalidasi ataupun yang hoax gitu ya. Betul, di satu sisi media dituntut cepat, tapi tanpa akurasi. Dampaknya sangat buruk, tentunya itu yang sangat-sangat kita hindari sih. Nah, saya juga ngelihat sih, muncul nih banyak di FYP, kritik soal konten yang dianggap tuh tidak sensitif. Misalnya kayak foto atau video yang memperlihatkan penderitaan korban tanpa alasan jurnalistik yang jelas. Nah, itu bener tuh. Cara penyampaiannya itu nggak mempertimbangkan etika, bisa memicu reaksi negatif dari publik gitu. Dan sekali kepercayaannya turun, itu juga jadi ancaman bagi reputasi media mereka. Oke, jadi kapan ancaman itu bisa berubah menjadi krisis reputasi media? Itu bisa berubah saat media melakukan kesalahan berulang dan tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf terbuka dari media tersebut. Masyarakat itu mulai mempertanyakan integritas dari media tersebut gitu. Misalnya, media dianggap tidak objektif atau berpihak pada sekelompok tertentu dalam pemberitaan bencana. Ini bisa membuat publik kehilangan kepercayaan kepada media tersebut. Dan di lapangan dampaknya terasa, tontonan turun, komentar negatif meningkat, bahkan publik bisa mulai mengabaikan pemberitaan media tertentu, meskipun berita itu penting gitu. Cuma karena kehilangan kepercayaan, berita penting pun terasa sangat-sangat hambar dan dianggap sebagai berita hoak. Lalu, pandangan teman-teman nih, bagaimana peran media sosial dalam dinamika ini? Menurut saya sendiri ya, media sosial itu mempercepat penyebaran opini publik. Kritikan terhadap media bisa langsung viral, dan itu memperkuat perspektif negatif kalau ada kesalahan dalam pemberitaan, walaupun cuma sedikit. Apakah ini selalu negatif? Enggak juga. Kritik publik juga bisa jadi refleksi penting bagi media tersebut untuk memperbaiki diri. Selama media mampu mendengar dan meresponnya dengan baik juga. Iya betul, respon media yang lambat atau defensif justru sering memperparah krisis. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan media supaya reputasinya tetap terjaga bahkan saat meliput bencana besar seperti ini? Yang pertama sih tentunya verifikasi data dulu ya sebelum dipublikasi. Dan itu juga sudah diajarkan dalam pengeliputan atau publikasi berita. Nah, dan berita yang dipublikasi pun harus akurasi dan itu sangat-sangat krusial jika mengupload video-video yang tentunya sesuai dengan keadaan di lapangan. Jika salah menyampaikan, maka salah kaprah pula informasi yang dapat diterima oleh eh,
masyarakat luas. Yang kedua juga media itu harus transparan. Kalau terjadi kesalahan itu harus segera diklarifikasi atau diberi penjelasan, bukan mengabaikan kritik itu terus. Dan media itu juga harus memberikan konteks edukatif, bukan sekedar menyajikan fakta tanpa makna, supaya publik paham akan permasalahan bencana itu sendiri. Oke. Jadi diskusi kita ini menunjukkan bahwa pemberitaan banjir di Sumatera itu bukan sekedar laporan fakta ya, tapi soal kepercayaan publik terhadap media. Betul sekali, karena ancaman dan krisis reputasi bisa muncul ketika media mengabaikan akurasi, empati, dan komunikasi yang bertanggung jawab dalam menyampaikan berita mereka. Dan media yang baik adalah media yang hadir bukan untuk menyampaikan berita saja, akan tetapi juga untuk mendampingi masyarakat dalam situasi sulit seperti bencana alam saat ini. Oke nih, kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam ini. Terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman yang telah menonton. Semoga dialog ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang tanggung jawab media di masa krisis saat ini. Dan juga untuk semua saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya, semoga lekas pulih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ibu. sudah sesuatu